Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riza Hendrawan, kelas Pendidikan Matematika 1, semester 7, NIM 0305172083. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuktian teorema 6.1.3. Ya, baik. Untuk teorema 6.1.3 itu diberikan interval A, B anggota dari R di mana C elemen A, B serta fungsi f A, B memetakan ke R dan fungsi G A, B memetakan ke R, keduanya terdiferensial di titik C. Kemudian untuk teorema 6.1.3 yang A, untuk setiap alfa elemen R, fungsi alfa dikali F terdiferensial di titik C dan alfa F aksen C itu sama dengan alfa dikali F aksen C. Kemudian untuk yang B, fungsi F ditambah G terdiferensial di titik C dan F ditambah G aksen C sama dengan F aksen C ditambah G aksen C. Kemudian untuk poin yang C, fungsi F dikali G terdiferensial di titik C dan F dikali G aksen C sama dengan F aksen C dikali GC ditambah FC dikali G aksen C. Kemudian untuk poin D yang terakhir, jika GC tidak sama dengan 0, maka fungsi F per G terdiferensial di titik C dan F per G aksen C itu sama dengan F aksen C dikali GC dikurang FC dikali G aksen C per GC kuadrat. Ya, oke baik. Kita akan melanjutkan untuk membuktikan teorema 6.1.3 tadi. Mari kita buktikan. Ambil sembarang interval A, B anggota bagian dari R dan C elemen A, B. Kemudian diketahui fungsi f A, B memetakan ke R dan fungsi G A, B memetakan ke R, keduanya terdiferensial di titik C. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada poin A, teorema 6.1.3 tadi berisikan untuk setiap alfa elemen R, fungsi alfa f terdiferensial di titik C dan alfa f aksen C itu sama dengan alfa dikali f aksen C. Kemudian untuk membuktikannya, kita misalkan dahulu H itu sebagai alfa dikali F. Maka untuk setiap X elemen A, B dengan X tidak sama dengan C itu diperoleh. Di sini kita membuktikannya menggunakan definisi turunan yang dinyatakan dalam bentuk limit. Kemudian menjadi Hx dikurang Hc per X dikurang C itu sama dengan H tadi kita misalkan sebagai alfa F. Maka H kita gantikan menjadi alfa F. Sehingga menghasilkan alfa Fx dikurang alfa Fc per X dikurang C. Kemudian setelah itu kita masukkan limitnya karena tadi kita akan membuktikannya menggunakan definisi turunan yang dinyatakan dalam bentuk limit. Sehingga menghasilkan limit X menuju C, Hx dikurang Hc per X dikurang C. Kemudian sama dengan seperti tadi, hanya kita gantikan dengan alfa F. Karena H tadi kita misalkan sebagai alfa dikali F. Sehingga menghasilkan limit alfa Fx dikurang alfa Fc per X dikurang C, di mana X menuju C. Kemudian setelah itu, limit Hx dikurang Hc per X dikurang C, di mana X menuju C itu kan merupakan definisi dari turunan yang dinyatakan dalam bentuk limit. Sehingga H aksen C itu sama dengan alfa dikali limit Fx dikurang Fc per X dikurang C. Kenapa begini? Kita keluarkan alfanya ke depan, sehingga menghasilkan
tadi alfa dikali limit fx dikurang fc per x dikurang c di mana x menuju c. Kemudian sehingga menghasilkan, karena bentuk dari limit fx dikurang fc per x dikurang c di mana x menuju c tadi merupakan definisi turunan yang dinyatakan dalam bentuk limit, itu menghasilkan alfa dikali f aksen c. Karena tadi kita misalkan H itu sebagai alfa F, maka kita gantikan si H ini menjadi alfa dikali F. Maka diperoleh alfa F aksen C sama dengan alfa dikali F aksen C. Sehingga terbukti dari teorema 6.1.3 yang A. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembuktian teorema 6.1.3 yang B. Oke, untuk teorema 6.1.3 yang B itu berbunyi seperti fungsi f ditambah g terdiferensial di titik C, dan f ditambah g aksen C itu sama dengan f aksen C ditambah g aksen C. Baik, untuk membuktikan teorema ini, kita misalkan kembali H itu sebagai F ditambah G. Maka untuk setiap X elemen A, B dengan X tidak sama dengan C itu kita peroleh HX dikurang HC per X dikurang C. Kita juga akan membuktikannya menggunakan definisi turunan yang dinyatakan dalam bentuk limit. Seperti tadi, karena H itu kita misalkan F ditambah G, maka langsung saja kita gantikan H itu menjadi F tambah G, sehingga menghasilkan F ditambah G X dikurang F ditambah GC per X dikurang C. Kemudian kita kalikan fungsi tadi terhadap variabel X-nya, sehingga menghasilkan Fx ditambah Gx dikurang Fc dikurang Gc per X dikurang C. Kemudian setelah itu kita kelompokkan fungsi-fungsi yang sama, fungsi F dengan F dan fungsi G dengan G, sehingga menghasilkan Fx dikurang Fc dikurang Gx ditambah dikurang Gc per X kurang C. Setelah itu, dari bentuk ini dapat kita pisah menjadi dua bagian, yaitu Fx dikurang Fc per X dikurang C ditambah Gx dikali Gc, Gx dikurang Gc per X dikurang C. Oke, kemudian selanjutnya, karena tadi kita nyatakan, karena kita ingin membuktikan teorema ini dengan definisi turunan yang dinyatakan dalam bentuk limit, maka kita tinggal masukkan limitnya, sehingga menjadi limit Hx dikurang Hc per X dikurang C, di mana X menuju C. Itu sama dengan limit Fx dikurang Fc per X dikurang C, di mana X menuju C, ditambah limit Gx dikurang Gc per X dikurang C, di mana X menuju C. Sehingga karena tadi kita ingin membuktikan teorema ini dengan definisi turunan yang dinyatakan dalam bentuk limit, sehingga menghasilkan H aksen C sama dengan limit Fx dikurang Fc per X dikurang C, di mana X menuju C, ditambah limit Gx dikurang Gc per X dikurang C, di mana X menuju C, sehingga menghasilkan F aksen C ditambah G aksen C. Nah, karena tadi H kita misalkan sebagai F ditambah G, maka kita peroleh F ditambah G aksen C sama dengan F aksen C ditambah G aksen C. Sehingga teorema 6.1.2 yang B terbukti. Baik, kita akan melanjutkan ke pembuktian teorema 6.1.3 yang C. Fungsi F dikali G terdiferensial di titik C, dan F dikali G aksen C sama dengan F aksen C dikali GC ditambah FC dikali G aksen C.
Nah, untuk membuktikannya, kita misalkan kembali H itu menjadi F dikali G. Maka untuk setiap X elemen A, B dengan X tidak sama dengan C diperoleh, kita akan membuktikannya lagi menggunakan definisi turunan yang dinyatakan dalam bentuk limit, sehingga menghasilkan Hx dikurang Hc per X dikurang C itu sama dengan kita ganti hanya menjadi F dikali G, sehingga Fg X dikurang Fgc per X dikurang C. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita kalikan fungsi dengan variabelnya, sehingga menghasilkan Fx dikali Gx dikurang Fc dikali Gc per X dikurang C. Nah, untuk membuktikan teorema ini, kita akan melakukan sedikit manipulasi pada teorema ini, di mana kita akan menambahkannya dengan Fc dikali Gx dikurang Fc dikali Gx. Kenapa kita tambahkan manipulasi ini? Karena jika tidak kita tambahkan, dia tidak akan bisa terbukti. Dan ini tidak apa-apa kita tambahkan Fc dikali Gx dikurang Fc dikali Gx, karena ini sama saja kita dengan menambahkan 0. Karena Fc dikali Gx dikurang Fc dikali Gx itu sama dengan 0. Sehingga menghasilkan Fx dikali Gx dikurang Fc dikali Gx ditambah Fc dikali Gx dikurang Fc dikali Gc per X dikurang C. Nah, kemudian selanjutnya kita pisahkan fungsi-fungsi yang memiliki Gx. Sehingga fungsi tersebut kita pecah menjadi dua bagian, yaitu Fx dikurang Fc per X dikurang C dikali Gx. Karena di sini fungsi Fx dikali Gx dan fungsi Fc dikali Gx sama-sama memiliki Gx. Kemudian selanjutnya kita pisahkan fungsi yang memiliki Fc, sehingga menghasilkan Fc dikali Gx dikurang Gc per X dikurang C. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan limitnya, menghasilkan limit Hx dikurang Hc per X dikurang C, di mana X menuju C. Sehingga sama dengan limit Fx dikurang Fc per X dikurang C dikali Gx ditambah Fc dikali Gx dikurang Gc per X dikurang C, di mana X mendekati C. Kemudian setelah itu, karena tadi kita menggunakan definisi turunan yang dinyatakan dalam bentuk limit, sehingga menghasilkan H aksen C sama dengan limit Fx dikurang Fc per X dikurang C dikali Gx, di mana X menuju C ditambah limit Fc dikali Gx dikurang Gc per X dikurang C, di mana X menuju C. Kemudian dapat kita pecah-pecah kembali fungsi-fungsi tersebut sehingga menghasilkan 4 bagian, dan kita berikan limitnya, sehingga menghasilkan limit Fx dikurang Fc per X dikurang C, di mana X menuju C dikali limit Gx, di mana X menuju C ditambah limit Fc, di mana X menuju C dikali dengan limit Gx dikurang Gc per X dikurang C, di mana X menuju C. Sehingga kita hasilkan yaitu F aksen C dikali Gc ditambah Fc dikali G aksen C. Karena tadi H itu kita misalkan sebagai F dikali G, maka kita peroleh Fg aksen C sama dengan F aksen C dikali Gc ditambah Fc dikali G aksen C. Maka dengan itu terbuktilah teorema 6.1.3 yang C. Ya, kita akan melanjutkan ke pembuktian teorema 6.1.3 yang D. Jika Gc tidak sama dengan 0, maka fungsi f per G terdiferensial di titik C, dan f per G aksen C sama dengan f aksen C dikali Gc
dikurang FC dikali G aksen C per GC kuadrat. Nah, untuk membuktikan teorema ini, kita misalkan kembali H itu sebagai F per G dan G itu tidak sama dengan 0, maka untuk setiap X elemen A, B dengan X tidak sama dengan C itu kita peroleh HX dikurang HC per X dikurang C. Nah, ini kita membuktikannya menggunakan definisi turunan yang dinyatakan dalam bentuk limit. Kemudian, karena tadi H itu kita misalkan sebagai F per G, langsung saja kita gantikan H itu menjadi F per G. Sehingga menjadi F per G dikali X dikurang F per G dikali C per X dikurang C. Setelah itu, kita kalikan kembali fungsinya dengan variabelnya. Sehingga menghasilkan Fx per Gx dikurang Fc per Gc per X dikurang C. Nah, untuk teorema 6.1.3 yang ini, yang bagian D, kita akan melakukan manipulasi dengan mengalikannya dengan Gx dikali Gc per Gx dikali Gc. Untuk membuktikan teorema ini, kita harus melakukan manipulasi tersebut. Apakah dengan mengalikannya dengan Gx dikali Gc per Gx dikali Gc akan mempengaruhi hasilnya? Tentu tidak, karena Gx dikali Gc per Gx dikali Gc itu sama dengan 1. Sehingga jika kita kalikan dengan 1, maka tidak akan mempengaruhi atau merubah hasilnya. Sehingga menghasilkan Fx per Gx dikurang Fc per Gc dikali Gx dikali Gc per X dikurang C dikali Gx dikali Gc. Nah, setelah itu kita akan melakukan kali silang terhadap Fx per Gx dikurang Fc per Gc. Sehingga menghasilkan Fx dikali Gc dikurang Fc dikali Gx per X dikurang C dikali Gx dikali Gc. Nah, kemudian setelah itu kita dapat mengelompokkannya kembali kemudian kita akan melakukan manipulasi lagi dengan menambahkannya dengan Fc dikali Gc dikurang Fc dikali Gc. Dan manipulasi ini juga tidak akan merubah hasilnya, karena Fc dikali Gc dikurang Fc dikali Gc itu hasilnya sama dengan 0. Tentu tidak akan merubah atau mempengaruhi hasilnya. Sehingga bentuknya itu menjadi Fx dikali Gc dikurang Fc dikali Gc ditambah Fc dikali Gc dikurang Fc dikali Gx per X dikurang C dikali Gx dikali Gc. Nah, kemudian setelah itu kita pisahkan kembali fungsi-fungsi yang memiliki Gc dan Fc. Nah, karena tadi fungsi yang memiliki Gc itu fungsi Fx dan fungsi Fc, sehingga menjadi Fx dikurang Fc per X dikurang C, kita keluarkan Gc-nya dikali Gc dikurang Fc. Fc ini berasal dari fungsi yang memiliki Fc, kita keluarkan Fc-nya sehingga menghasilkan Fc dikali Gx dikurang Gc per X dikurang C dikali dengan 1 per Gx dikali Gc. Nah, untuk Gx dikali Gc yang bawah itu kita naikkan menjadi 1 per Gx dikali Gc. Karena tadi kita akan membuktikannya menggunakan definisi turunan yang dinyatakan dalam bentuk limit, maka kita masukkan limitnya. Sehingga limit Hx dikurang Hc per X dikurang C, di mana X menuju C, sama dengan limit Fx dikurang Fc per X dikurang C dikali Gc dikurang Fc dikali Gx dikurang Gc per X dikurang C dikali dengan 1 per Gx dikali Gc di mana X menuju C. Selanjutnya, kita akan merubahnya ke bentuk turunan. Menghasilkan H aksen C sama dengan F aksen C dikali Gc dikurang Fc dikali G aksen C dikali 1 per Gc
dikali GX. Nah, karena tadi kita misalkan hanya itu sebagai F per G, maka kita peroleh F per G aksen C itu sama dengan F aksen C dikali GC dikurang FC dikali G aksen C per GC kuadrat. Maka dari itu terbuktilah teorema 6.1.3 yang C. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf saya atas segala kekurangan. Sekian penjelasan dari saya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.